Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri mapping forex ya, dimana gue akan memberikan market update mengenai pair forex dan gold ya, dan ini adalah view-nya di day trading, jadi untuk trading harian, dan biasanya kita melihat ke time frame H1 ke bawah, jadi H1, M30 dan M15 seperti itu. Oke, dan gue akan membahas beberapa pair yaitu gold ya, Euro USD, GBP USD, dan Euro JPY dan GBP Jepang Yen, karena itu yang memang selalu gue pantau setiap hari. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Sekarang kita udah mulai masuk ke konten materi, dan ini gue kasih tips ya untuk day trading ya, supaya banyak mungkin para pemula, dan ini kan view of tradingnya sedikit berbeda gitu ya. Dan di sini gue akan berikan tips untuk day trading yang menurut gue ini bisa meningkatkan probability dan bisa meningkatkan struktur kita di dalam trading gitu ya. Yang pertama tipsnya adalah ini dua tips dulu ya. Pantau beberapa pair yang jadi andalan, ini nomor 5 dan nomor 6. Kalau di saya gold, Euro USD, GBP USD, tiga itu yang terutama, lalu Euro Jepang Yen dan GBP Jepang Yen. Oke. Kenapa? Supaya kita bisa mempunyai dan memahami karakteristik dari masing-masing pair. Karena kalau terlalu banyak juga kita tidak bisa terlalu fokus, karena kalau day trading itu kita akan masuk sampai ke M15, sehingga sangat penting untuk memahami karakteristiknya. Lalu juga cek dari Forex Factory ya untuk tahu big newsnya. Oke. Nah, ini tips dari saya. Nomor satu, biarkan range dari Asia itu terbentuk ya, market Asia. Jadi kalau market Asia itu dari pagi sampai siang ya, itu adalah range-nya market Asia udah kelihatan. Lalu sebelum market Eropa buka, mapping lah level-level penting di luar dari range market Asia. Nanti kita akan bahas ya itu ya. Lalu yang ketiga, hitung jarak dari batas terluar dari range-nya Asia ke level-level tersebut supaya ketemu konteksnya. Jadi kalau jarak daripada level-level penting itu jauh di luar daripada range-nya Asia, kita bisa berpikiran bahwa kita bisa mengambil konteks berikutnya yaitu fake out atau breakout, karena biasanya ketika market London itu buka ya, dia akan breakout dari market Asia, ketemu level-level pentingnya, dan dia akan reject ya kalau jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi kalau jaraknya jauh ya, dia akan terjadi breakout menuju ke level-level berikutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke grafik ya. Dan di sini yang pertama gue akan bahas dulu GBP USD ya. Jadi ini berkaitan sama tips yang gue berikan tadi. Biarkan range Asia terbentuk. Nah, di sini adalah grafik M30 dan M15 ya. Jadi ini kita pakai M30 dulu. Ini ya, saya pakai indikator dari Asian range ya. Kalian bisa cari di trading view, ada banyak. Saya pakai Asian range. Dan ketika market Asia itu buka, dia akan terbentuk sampai jam 11 siang. Ini adalah range dari market Asia, oke? Nah, lalu yang saya lakukan, saya mapping ya. Saya pakai M15, M30. Di luar daripada range Asia, itu ada apa saja ya. Maksudnya kayak di sini contoh, di atas ini ada dia naik ya, membentuk double top, lalu drop kuat, dan ini merupakan resisten yang menjadi supply area yang bagus ya. Dan saya hitung jaraknya ya, kita hitung jaraknya dari sini ke atas itu 43 pips, jadi nggak terlalu besar kalau untuk GBP USD. Sehingga di sini saya berpikiran untuk fake out ya, jadi saya biarkan dia keluar dari range Asia. Ketika dia keluar, saya akan fake out di sini ya, saya berani sell limit di sini karena jaraknya nggak terlalu jauh ya, dan ini misalkan kita bisa pasang stop loss di atas daripada swing high di sini ya, 25 hingga 28 pips, dan TP-nya kita bisa pasang dia kembali masuk ke dalam range-nya Asia ya. Jadi ini yang saya lagi tunggu ya, adalah sell limit untuk GBP USD jatuh ke bawah ya. Jadi saya berpikiran untuk fake out, bukan ngambil breakout-nya. Karena kalau ngambil breakout-nya, jarak ini kurang jauh gitu ya. Jadi kalau jarak ini cukup jauh, mungkin saya berpikiran untuk ngambil breakout-nya. Oke, itu dari GBP USD ya. Saat ini dia udah keluar dari range Asia, jadi saya berpikiran untuk sell. Next-nya di gold ya. Nah, di gold sama ya seperti tadi. Ini adalah saya hapus dulu semuanya. Ini chart M15 gold ya, kita langsung aja di lower time frame ya. Dan kalian boleh juga perhatikan H4 dan daily-nya untuk tahu bagaimana pergerakan harganya. Dia downtrend di H4, dan di daily juga dia masih downtrend ya. Di H1 dia banyak sideways ya, itu dulu. Nah, kita kembali ke lower time frame, karena kalau banyak sideways-nya artinya kita bisa buy dan juga bisa sell ya. Dan itu tergantung range harganya. Ini adalah sesi market Asia, range-nya di sini. Oke, nggak terlalu gede range-nya, 41 pips. Dan saya perhatikan di atas dari range Asia mana level yang penting ya. Saya perhatikan di atas ini, karena di sini dia turun
ya, naik sedikit lalu drop kuat. Kalau kita geser ke kiri juga ada resistance di sini. Jadi ini merupakan key level yang cukup penting ya. Dan saya ukur jarak ya dari range Asia ke atas itu 85 pips ya. Sehingga 85 pips ini kan lumayan ya. Jadi kita bisa memanfaatkan breakout-nya. Oke, dan saya tidak ngambil ketika breakout, yang saya tunggu adalah dia break ya, dan saya tunggu retest ya. Jadi saya pastikan dia terjadi retest atau turun kembali masuk ke dalam market Asia di sini ya, untuk diambil trading buy ke atas ya. Ini yang saya tunggu di gold di sesi London kali ini, karena dia langsung keluar dari range-nya Asia. Terkadang market dia keluarnya lama ya dari range Asia, jadi kita harus menunggu ya. Saya harus menunggu sampai agak sore atau bahkan agak malam ya sesinya New York. Oke, nextnya di Euro USD ya. Di Euro USD di sini juga kita melihat ya. Kita lihat dulu higher time frame. Bagaimana pergerakan harganya, dia lagi mulai uptrend ya di H4 dan sepertinya dia bisa lanjut naik ke atas ke sini. Jadi ruang kenaikannya harusnya bisa cukup besar kalau dilihat dari chart H4 ya. Oke, kita balik lagi ke lower time frame. Nah, di sini adalah range dari market Asia. Dia sudah keluar dari market Asia dan untuk level-level pentingnya tadi masih cukup jauh ke atas ya. Ini kalau kita lihat di M30 dan H1 ya, di sini ada level pentingnya itu adalah 0.9894 ya, karena di sini dia membentuk high, low, higher high lalu dia drop. Jadi ini merupakan level yang cukup penting dan saat ini dia sudah keluar dari range Asia dan menuju ke atas, dan ini jaraknya lumayan ya, 41 pips. Kalau untuk di Euro USD itu lumayan besar ya. Jadi saya berpikiran untuk ngambil breakout-nya dan ini dia sudah breakout. Dan saya perhatikan juga di sini dia sebelum breakout dari resistennya di sini ya, dia membentuk low, high, lower low, higher high. Jadi semacam transisi naik ke atas, dan di sini saya akan menunggu buy limit ya. Jadi saya akan tunggu koreksinya at least kembali ke bawah sini 0.9839 ya untuk diambil tradingan buy ya. Stop lossnya nanti pendek di bawah swing low di sini ya, kasih jarak mungkin sekitar 20 pips saja. Dan TP-nya bisa lumayan nih. Kita bisa ambil 1:1, ambil sebagian dan sisanya ke atas ya. Ini bisa 55 pips untuk Euro USD. Oke, seeknya saya berikan juga di VIP channel. Dan juga kalau kalian join VIP channel 1 tahun, kalian mempunyai bisa melakukan private mentoring ya, pakai Zoom dengan saya 2 kali. Oke, itu tadi di Euro USD. Nextnya di Euro Jepang Yen ya, karena biasanya kalau untuk day trading ini adalah skill yang harus diasah gitu ya, karena chart pendek-pendek seperti ini kita perlu mengasah skill kita. Oke, Euro Jepang Yen ini trennya naik kuat ya, trennya naik kuat, dan jadi saya nggak berpikiran untuk melawan trennya ya. Di sini dia nggak ada resisten lagi di atasnya, jadi susah untuk kita mencari level di atas yang untuk di sell gitu ya. Dan saat ini kalau kita lihat bawahnya, level bawahnya itu yang cukup penting di bawah sini ya. Jadi jaraknya cukup jauh ya. Kenapa di sana? Karena di sini dia turun ya, drop, lalu dia rally kuat di sini. Jadi level ini menjadi penting ya, 145.06. Nah, artinya kalau si Euro Jepang Yen ini dia terjadi breakout ke bawah ya, dengan candle yang kuat ya, menembus dari bawahnya supportnya sesi Asia di sini. Oke. Dan dia retest, saya akan ambil sell-nya. Tapi yang terjadi ya, saat ini dia masih coba-coba naik ya, tapi naiknya tidak impulsif ya. Jadi saya nggak akan coba untuk ngikutin buy-nya ya, kecuali dia tiba-tiba nanti ada breakout kuat ya, seperti di Euro USD atau di GBP USD tadi. Kalau di sini dia breakout kuat ya, dan mungkin saya akan ambil retestnya untuk diambil buy Euro Jepang Yen. Oke. Nah, yang terakhir di GBP Jepang Yen, di sini saya melihat ya, ini adalah range daripada market Asia dan level penting di atasnya di atas ini ya. Kalau di M15 kelihatan 169.83 ya. Karena di sini dia mirip dengan GU ya, GBP USD ya. Di sini dia drop kuat dan ini jaraknya hanya 44 pips. Kalau di GBP Jepang Yen itu nggak terlalu tinggi. Dan ini sebenarnya udah masuk area tersebut ya, dan dia mulai jatuh. Jadi saya berharap ini drop turun seperti ini. Jadi saya trading plan-nya adalah sell ya di sekitaran atas ini, dan ini stop loss-nya mungkin pendek 25 hingga 30 pips dengan TP bisa 1:2 nih untuk ngincer 60 pips. Oke, ini sekedar view dari saya, dan trading itu adalah pendapat ya, semua bebas berpendapat, dan
di dalam satu pair, beda trader biasanya akan ada beberapa gaya trading yang berbeda-beda pula. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.